Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhanal syahidil syuhur. Kama anzalna Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda'i wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama dan yang paling utama, marilah pada sore menjelang berbuka puasa ini kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Tuhan yang Maha Agung, tempat kita semua berlindung. Tuhan yang Maha Pemurah, tempat kita pasrah dan berserah. Sehingga kita dapat bertemu dalam mau'idul hasanah, dalam menjelang berbuka puasa di sore hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terhantarkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu bersama syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmah. Ramadan yang pertama, 10 hari pertama Ramadan itu disebut yaumul rahmah. Bulan-bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah. 10 hari yang kedua itu yaumul maghfirah, bulan-bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Dan nanti 10 hari yang terakhir adalah bulan di mana kita dijauhkan azab binar dari azab apinya neraka. Maka kalau kita lihat keistimewaan bulan Ramadan, memang Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, di mana rahmat bagi seluruh umat manusia, terutama yang beraktivitas melaksanakan ibadah Ramadan. Bahkan bangsa Indonesia, bangsa kita ini diberikan rahmat oleh Allah dalam mencapai kemerdekaan bangsa dan negaranya yang terjadi tanggal 17 Agustus tahun 1945, 77 tahun yang lalu. Kalau dihitung dengan kalender Hijriah, maka itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi kurang lebih ada 80 tahun yang lalu kita diberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu kita diberikan kemerdekaan pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijrah, dan harinya pun hari Jumat. Ramadan kali ini
juga tanggal 9 Ramadannya jatuh pada hari Jumat. Maka ini adalah merupakan suatu rahmat Allah yang besar yang harus kita syukuri. Dan juga kalau kita perhatikan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang berpuasa dalam melaksanakan atau bisa menghidupkan bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya. Disebutkan dalam suatu hadis, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu mattaqaddaba min dzanbi. Juga ada yang mengatakan man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu mattaqaddaba min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan juga barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan imanan dengan iman wahtisaban dengan sungguh-sungguh, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang itu dosanya yang sudah dilakukan. Insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dosa-dosa kita akan terampuni. Sebagaimana di dalam Al-Quran sudah disebutkan, wasari'u ila rabbikum wal jannatu arduha samawati wa ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu minta ampunan kepada Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita diperbanyak untuk melakukan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau zat yang memberikan ampun, tuhibbul afwa, dan Engkau Allah senang dengan memberikan ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku, kesalahanku. Ini selalu kita upayakan, kita selalu doa itu, terutama setelah kita melakukan ibadah sholat malam. Oleh karenanya lah, maka itu adalah merupakan bulan yang perlu kita upayakan, kita tunggu-tunggu. Nah, namun yang perlu kita perhatikan, Ramadan kita ini adalah merupakan Ramadan yang asik. Ramadan yang asik. Asik di sini adalah agamis, sopan, intelek, dan komunikatif. Asik, agamis, sopan, intelek, komunikatif. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang agamis? Karena aspek spiritual yang banyak dilakukan. Apalagi pada saat-saat sebelum Ramadan kemarin, keresahan, kegelisahan selalu menghantui. Bukan hanya mungkin di Indonesia saja, bahkan banyak terjadi di seantero dunia. Keresahan jiwa, kegalauan, kegelisahan selalu menghantui. Dan bukan orang awam saja, banyak orang cendekiawan, intelektual pun juga banyak keresahan jiwa. Istilahnya adalah krisis spiritual. Krisis spiritual, keresahan jiwa, keresahan rohani. Nah, ini. Maka untuk menanggulangi itu, dengan kita berpuasa Ramadan yang akan dekat kita dengan Allah. Karena tadi sudah saya sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Dan puasa itu diwajibkan hanya orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum kepada kamu semua siyam, yaitu berpuasa. Wa ma kutiba, yang demikian itu telah diwajibkan alalladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tatakun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini orang yang takwa yang perlu kita perhatikan, kompetensi spiritual. Banyak kejadian di mana keresahan jiwa yang menghantui para ilmuwan, bukan hanya di Indonesia, bahkan pernah kita mendengar, entah itu dari media massa, majalah, koran, dan lain sebagainya. Di Jepang, ada seorang intelektual yang mendapatkan hadiah Nobel, Yasunari Kawabata. Dia memproklamirkan anti bunuh diri, karena pada saat itu orang Jepang banyak yang bunuh diri. Orang bunuh diri orang yang berani mati tidak berani hidup. Orang yang bunuh diri berarti orang yang lari dari tanggung jawab. Orang yang bunuh diri jiwanya pengecut. Namun apa yang terjadi setelah Yasunari Kawabata memproklamirkan anti bunuh diri dan mendapatkan hadiah Nobel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, justru Yasunari Kawabata membunuh dirinya sendiri setelah beberapa bulan. Apa yang sebabnya? Dalam suratnya dia berpesan, popularitas sudah saya dapatkan, harta benda tidak kekurangan, tapi jiwa saya ada resah dan gelisah. Ternyata resah dan gelisah itu tidak bisa diobati dengan popularitas dan harta kekayaan. Ini Yasunari Kawabata. Kalau kita lihat juga di Belanda, Profesor Dr. Paul Ehrenfest itu salah seorang yang intelektual fisika. Dia kebetulan dicoba oleh Allah, anaknya sakit jiwa mungkin. Dia dicarikan psikialis untuk diobatkan. Namun jiwanya tidak tenang. Justru malah jiwanya seakan-akan berontak. Saking jengkelnya sang profesor, anak itu dimasukkan di dalam kamar, ditembak sendiri, dan dia menembak badannya sendiri. Dan dia sempat kirim dengan saudaranya Profesor Dr. Sonstam bahwa dia berbuat sekejam itu, bahkan melebihi kejamnya binatang, karena tidak ada rasa iman kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya para cendekiawan, bahkan para intelektual yang terjadi di Universitas Kanada, Toronto. Ada seorang mahasiswa yang diwisuda dengan mendapatkan predikat memuaskan, kamlot, dan dipuja oleh para dosennya. Tapi piagam itu dirobek-robek di hadapannya dengan dia mengatakan bahwa ternyata popularitas ijazah maupun juga kepandaian yang mereka dapatkan dari kampus itu belum bisa menolong jiwanya yang resah dan gelisah. Padahal dia seorang anak bankir yang besar. Inilah keresahan-keresahan. Maka di dalam Ramadan ini jiwa kita, spiritual kita didekatkan kepada Allah untuk taqarrubillah, dekat dengan Allah. Di dalam siang harinya kita berpuasa, nanti di malam harinya kita banyakkan sholat malam, sholatul lail, tadarus Al-Quran. Itu adalah dalam rangka menenangkan jiwa. Banyak zikir, Allah bi dzikrillah tatmainil qulub. Dengan banyak zikir, ingat kepada Allah, maka jiwanya akan tenang. Tatmainil qulub, jiwa akan tenang. Ini dalam rangka untuk mengobati aspek spiritual yang ada. Terus yang kedua, asik kok ya tadi hanya agamis, S-nya adalah sopan. Ternyata Ramadan mendidik kita untuk bersikap sopan.
dalam bertindak, dalam berlaku, dalam bertingkah laku. Kita dilarang untuk mengatakan kata-kata yang jorok. Mungkin saling caci maki, mungkin kita bohong dan lain sebagainya. Itu kita dilarang. Kita diupayakan untuk bertindak sopan, untuk membentuk budi pekerti. Memang kalau kita lihat, Ramadan mendidik kita untuk berbudi pekerti luhur, bersopan santun. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar illa jihadil akbar, jihadin nafs." Raja'na minal jihadil asghar. Kita semua baru pulang dari perang yang kecil. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Itu katanya jihadul asghar, perang yang kecil. Illa jihadil akbar, tetapi akan ada jihad yang besar, jihadin nafs, yaitu jihad memerangi hawa nafsunya masing-masing. Di Ramadan inilah kita dalam rangka untuk mengekang jiwa kita. Maka kalau setan sudah dirantai oleh Allah, pintu surga sudah dibuka seluas-luasnya, pintu neraka sudah ditutup serapat-rapatnya, jiwa kita ini kalau tidak kita kekang, nantinya jiwa itu akan berontak. Maka Ramadan ini dalam rangka kita mengekang jiwa, menjadi jiwa yang mutmainah, yang sesuai dengan dalam melaksanakan kita ibadah puasa itu. Kita bertindak sopan. Terus yang ketiga, I-nya tadilah intelek. Agamis, sopan, intelek. Ramadan mendidik kita bersikap intelek. Memperbanyak taklim. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, "Man hadoro majlis ilmi fi Ramadana kataballahu bi kulli qadamin ibadatan sanat." Man hadoro, barang siapa yang mau mendatangi majlis ilmi, tempat untuk mencari ilmu, fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan, kataballahu, maka Allah akan mencatat kepada orang itu, kataballahu bi kulli qadamin, tiap-tiap langkahnya ibadatan sanat, seperti ibadah 1 tahun. Maka dari rumah sampai masjid, tempat untuk mencari itu bisa di masjid, bisa di sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk menimba ilmu itu. Langkah-langkah kita itu akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau kita jalan kaki, 1 langkahnya seperti ibadah 1 tahun. Kalau kita naik sepeda, 1 kali putaran roda sepeda seperti ibadah tahun. Mungkin kalau dikiaskan lagi, kalau kita pakai mobil atau kita pakai motor, 1 kali putaran roda motor mobil itu seperti ibadah 1 tahun. Ini dalam rangka kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, mencari ridhonya Allah, memperbanyak ilmu. Maka dengan ilmu inilah kita akan bisa berkembang. Kaitannya dengan hal itu, tentunya kita tidak hanya pandai berbicara, tentunya kita tidak hanya pandai berbuat, tapi yang pokok dalam ilmu itu adalah bagaimana dia itu mengerti. Kita sama-sama mengerti. Ada pepatah, to say is easy, to do is difficult, to understand is most difficult, to make one understand it's most difficult. To say is easy, bicara adalah mudah. To do is difficult, berbuat adalah sulit. To understand is most difficult, mengerti adalah lebih sulit lagi. To make one understand it's most difficult, membuat seseorang itu mengerti itu adalah paling sulit. Maka Ramadan ini dalam rangka membuat kita itu adalah mengerti apa itu Ramadan dan apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan Ramadan ini. Ini aspek intelek, keintelekan. Dan
Yang terakhir kaitannya tadi asik tadi hanya adalah komunikatif. Di mana di dalam Ramadan ini kita diupayakan untuk selalu berbaur di masyarakat, berbaur di masjid, berbaur di pesantren, berbaur di sekolahan, komunikasi. Kita selalu untuk berkomunikatif dalam melaksanakan kegiatan kita. Maka kalau Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu zen politiken, bahwa manusia itu adalah hidup bermasyarakat, harus kita bermasyarakat. Nah, ini memang benar. Dalam Ramadan kita diupayakan untuk seperti itu. Kita selalu membina ukhuwah, persatuan. Bukan hanya persatuan di antara umat Islam saja. Ada. Bisa. Ukhuwah Islamiyah, persatuan di antara sesama umat Islam. Tidak membeda-bedakan baju dan golongan, artinya entah itu dari Muhammadiyah, entah itu dari NU, entah itu dari LD, entah itu dari apapun organisasinya, tapi selama dia umat Islam, perbedaan itu mari kita upayakan bisa dipecahkan bersama. Bersatu. Ukhuwah Islamiyah. Juga yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Persatuan persaudaraan di dalam sesama umat manusia. Tidak membeda-bedakan ras, golongan, dan bangsa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku sungguh telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alam syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bergolong-golong, lita'aruf, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Bersatu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh di antara kamu itu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa tadi? Puasa dalam membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Maka kalau kita lihat saumu nisfu sobri wasobri nisfu iman. Saumu nisfu sobri, puasa itu setengah dari kesabaran. Wasobri nisfu iman, lan sobar itu adalah setengah dari keimanan. Dan iman itu, orang-orang yang beriman itu tadi sudah disebutkan, itu adalah merupakan kewajiban untuk berpuasa. Ini ukhuwah insaniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, persatuan persaudaraan di dalam berbangsa dan bernegara. Kita harus bersatu. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Maka di dalam membangun bangsa dan negara ini kita upayakan adanya ukhuwah watoniyah. Nilai-nilai itu yang perlu kita upayakan, yang perlu kita perhatikan. Dan memang dalam hal ini nanti nilai yang perlu kita berikan kepada masyarakat, terutama dalam memperhatikan kaum du'afa, fakir miskin, dan anak terlantar, orang yatim, itu kita diupayakan untuk mengakhiri ibadah puasa nanti dengan melaksanakan ibadah zakat. Kata Rasulullah, ibadah puasamu itu bainas sama'i wal ard, masih tergantung antara langit, sama'i wal ard, dan bumi. Masih menggantung. Illa shadaqatan fitri, kecuali kalau sudah dilakukan zakat fitrah. Untuk itu zakat fitrah itu untuk siapa? Untuk memberikan makan. Dzuratan zakatul fitrah itu matan lil masakin. Dzuratan lis-shaim wa matan lil masakin. Untuk menghilangkan noda-noda puasa kita. Barangkali puasa kita ini masih banyak nodanya. Orang Jawa mengatakan regete. Tindakannya mungkin sartil mahmer, neng pasar ngutil, neng omah celemer.
atau mungkin sifatnya bongkisut, sombong, iri, dan sering menghasut. Ini yang merupakan yang harus kita bersihkan dengan tadi. Ya, itu duhratan sim. Waktu matan lil masakin, dan untuk memberikan makan pada fakir miskin. Maka kalau dalam surat kita sudah disebutkan ya Al-Maun itu ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Apa kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghadik anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan dia itu tidak mau memberikan makan pada orang lain, orang miskin, atau memberikan anjuran pada orang lain untuk memberikan makan pada fakir miskin. Itu kita dicap mendustakan agama. Bahkan disebutkan dalam hadis, laisa bimuslimin fatasa'an bana wajarahu yujaiun wa huwa ya'lam. Tidaklah pantas kamu itu menjadi seorang Islam, bukanlah kamu itu menjadi seorang muslim, sedangkan perut kamu kenyang melihat tetanggamu itu lapar. Inilah nilai-nilai yang harus kita upayakan. Maka Islam itu bukan hanya beribadah di masjid saja, tetapi bagaimana untuk berjuang dalam kemanusiaan. Islam is not only a ritual of the mosque, but also a ritual of life and struggle. Jadi Islam itu bukan hanya beribadah di masjid saja, but also tetapi juga a ritual of life, merupakan pengabdian dalam kehidupan, struggle dan perjuangan. Nah itu kita upayakan untuk itu. Sehingga dalam hal ini nanti apa nilai-nilai ibadah puasa? Puasa itu menjadi puasa yang asik, agamis, sopan, intelek dan komunikatif. Sehingga nilai agamis, sopan, intelek dan komunikatif itu mata membekas pada diri kita untuk membentuk manusia yang bertakwa. Sebagaimana yang tadi tujuan ibadah puasa yang terakhir itu la'allakum tatakun, supaya kamu itu menjadi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Nah, kalau orang Jawa itu mengatakan orang yang takwa itu orang yang sugih tanpa bondo, muluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, digdaya tanpa pusaka. Nah inilah bisa dimaknai sendiri. Sugih tanpa bondo, dia mempunyai kekayaan tetapi tidak dengan harta, karena dengan jiwanya tadi, jiwa, kekaya jiwa. Sugih tanpa bondo, muluruk tanpa bolo. Dalam berperang ini, dalam bulan Ramadan ini, dalam berperang kita tidak membawa bala bantuan, tapi nafsu kita yang kita perangi. Menang tanpa ngasorake, memenangkan nafsu kita dengan tidak mengalahkan lawan. Karena setiap orang itu punya strategi sendiri dalam berperang melawan nafsunya sendiri-sendiri. Digdaya tanpa pusaka. Inilah yang selalu didengung-dengungkan. Maka punya sifat kepemimpinan yang baik, sebagaimana Ki Hajar Dewantara sudah contohkan. Bagaimana sifat kepemimpinan yang nanti bisa ditelurkan di dalam orang yang bertakwa itu. Ing ngarso asung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Sehingga puasa kita ini betul-betul bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa, merupakan suatu kompetensi yang paling utama di dalam hal ini. Maka keresahan jiwa kalau banyak terjadi di negara-negara barat, orang banyak mengatakan the only way the world is going to stop short of the brink of nuclear is a returns for God. Hanya ada satu bagi dunia, supaya dunia itu aman, tentram, damai, tidak saling cakar-mencakar. Mereka sama-sama untuk memberhentikan persenjataan nuklir is a returns for God, atau mereka itu kembali kepada Tuhan.
Bagaimana cara kembali kepada Tuhan? Salah satu di antaranya kita berpuasa, itu adalah dalam rangka kita back to God, kembali kepada Tuhan untuk melatih jiwa kita itu menjadi jiwa yang beriman dan bertakwa. Jadi itu yang perlu kita upayakan dalam Ramadan ini. 7 kali 7, 49. Setuju, tidak setuju, yang penting penampilan. Hidup tanpa kekasih, kesepian. Terima kasih. Cukup sekian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.